Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dua hal menjadi poin penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah memperjuangkan ilmu, dan yang kedua menjunjung tinggi atas iman. Yang pertama, kenapa ilmu? Karena ilmu adalah merupakan hal yang paling utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Manusia tanpa ilmu, dia akan terbebani dengan kekurangan-kekurangan dalam bertindak maupun bersikap. Ini karena ilmu. Dan apabila orang mau berubah hidupnya untuk lebih baik, ke arah yang lebih baik, jika hidupnya mau lebih terarah, maka tentunya dia harus memiliki ilmu juga yang luar biasa. Orang untuk bisa memperoleh suatu hal itu tentu juga harus memerlukan ilmu. Yang kedua, iman. Nah, iman ini adalah merupakan jembatan utama kita menuju akhirat. Siapapun yang tidak memiliki iman dalam hidupnya, tentu dalam tindakannya setiap hari pun dia tidak akan menyesuaikan dirinya dengan iman dalam dirinya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki iman dalam dirinya. Begitu pula halnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka iman dan ilmu pengetahuan ini sehingga Allah memberikan derajat bagi setiap hambanya. Siswa-siswiku yang saya muliakan, di kesempatan kali ini saya akan mengawali video saya dengan nasihat-nasihat, ya, sebagaimana seorang guru menasihati muridnya. Inilah pelajaran penting yang harus kita peroleh. Dan banyak orang berkata bahwa di sebagian ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya, yang paling bermanfaat adalah nasihat-nasihat. Maka perlunya guru itu setiap dia mengajar, setiap dia memberikan pengetahuan ilmu khusus seperti matematika dan segala macam sesuai dengan mata pelajaran yang ia sampaikan, terlebih dahulu sang guru ini harus menasihati muridnya. Jadi harus ada isi-isi nasihat-nasihat. Jadi jangan berpikir bahwasannya ketika seorang guru terlalu banyak menasihati seorang murid, maka itu sebagai suatu hal yang aneh gitu. Bukan. Malah guru itu diwajibkan untuk menasihati muridnya, karena guru itu mendidik dan membimbing. Selain dia mendidik, dia juga membimbing. Maka perlu kita sadari bahwasannya keutamaan seorang guru adalah ada pada nasihatnya. Karena nasihat sikap seorang guru itu 90% lebih bermakna ketimbang kita melihat atau mendengar nasihat-nasihat orang lain. Sebab apa? Guru itu adalah sesuatu hal yang terikat dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, setiap orang pasti akan memiliki guru. Nah, siswa-siswiku yang saya banggakan, pertama-tama saya saya menegur Bapak, Ibu atau wali murid yang sempat ikut mendengar PJJ online dari saya. Saya menyapa mereka, yang saya hormati, terima kasih banyak. Masih hari ini mungkin ada sebagian orang tua masih ikut
PJJ online bersama anaknya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena kita dan orang tua adalah hal yang paling penting, hal yang harus dipadukan karena kita saling bekerja sama untuk membangun generasi kita ke depan. Yang selanjutnya yang saya harapkan kepada siswa-siswiku untuk terus maju dan semangat dalam pembelajaran online, karena sudah tidak ada cara lain lagi melainkan cara ini. Mudah-mudahan setelah adanya ya barangkali adanya vaksin ini ya menjadi bagian yang solusi atas pencegahan COVID-19 ini. Namun ya itu bukan pada jalurnya kita untuk membahas itu, bukan. Ya, kita hanya untuk belajar saja. Nah, yang pertama-tama dan utama, kita senantiasa selalu bersyukur atas segala kesempatan ini. Lebih-lebih saya tekankan, kita masih memiliki kesempatan yang sama. Pertama, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa PJJ online, masih bisa kita bertatap secara online atau daring. Hal ini merupakan suatu hal yang harus kita syukuri. Kita masih punya kenikmatan, kesehatan, dan keamanan. Dua hal yang harus disyukuri oleh manusia adalah yang pertama, nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan dan kenyamanan. Nikmat kesehatan ini dan kenyamanan ini merupakan suatu hal yang paling utama yang dimiliki oleh manusia. Apabila nikmat ini diganggu, digugat, maka seseorang itu mulai goyang hidupnya, mulai tidak terarah hidupnya, mulai banyak berpikir, mulai banyak masalah dalam hidupnya. Maka tentunya kita wajib untuk bersyukur atas nikmat itu. Dan saya mengajak seluruh siswa-siswiku yang hari ini menayangkan video PJJ online dengan saya berharap kepada siswa-siswiku atau mengajak siswa-siswiku untuk kita mendoakan teman-teman kita yang ada di Sulawesi sana yang terkena gempa bumi berskala 6,2, wallahu alam. Dan ada beberapa saudari-saudari kita atau teman-teman kita yang kena amrukan rumah atau tertimpa oleh bangunan, bahkan ada yang tutup usia, bahkan ada yang tutup usia karena kejadian tersebut. Maka kita wajib untuk sama-sama mendoakan mereka. Semoga mereka semua yang meninggal maupun yang masih hidup, yang diberikan ujian, selalu sabar dan tabah. Semoga lewat ujian itu mereka memperoleh hal baru gitu. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ujian yang mereka alami, dan yang ditinggalkan pun tabah. Berapa banyak bangunan, berapa banyak fasilitas-fasilitas yang rusak karena tertimpa musibah gempa bumi ini. Maka pembangunan itu mereka harus mengulang lagi. Apabila kita bisa mendoa, kita doakan. Apabila kita bisa membantu dengan materi, mungkin bisa kita bantu ya lewat organisasi, lembaga-lembaga penyalur bantuan, lewat itu. Nah, siswa-siswiku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tempo lalu kita telah memulai PJJ kita karena mungkin di minggu sebelumnya kita telah mengawali tapi tidak ada materi. Tempo lalu kita telah mengawali materi kita, pembelajaran jarak jauh kita, dan saya berharap kepada seluruh siswa-siswi untuk selalu meningkatkan kualitas semangat belajarnya, karena sudah tidak ada pilihan lain lagi. Tidak ada pilihan lain lagi yang bisa kita tempuh melainkan dengan cara seperti ini.
Saya salah satu guru yang mungkin konsisten dengan menggunakan video ini, karena memang tidak mungkin semua guru harus menggunakan cara yang sama. Dan ini bukan persoalan hal lain, tapi menunjukkan konsisten dan keteguhan kita dalam menyampaikan lewat sesuatu hal agar tersampai dengan baik. Dan maknanya banyak. Saya berharap seluruh siswa-siswiku yang mengikuti PJJ saya setidaknya ada sedikit aja ilmu yang mereka peroleh dari nasihat-nasihat yang saya berikan. Ya, saya mudah-mudahan kita semuanya tabah. Saya juga demikian. Kita semua kalau mengenai biaya, kita sama-sama mengeluarkan biaya. Tapi bagaimana caranya kami sebagai guru untuk fokus untuk menyampaikan ini. Dan sekarang sudah ada jadwal baru. Nah, jadwal baru ini jadi setiap guru itu setiap minggunya itu nggak ada kosongnya istilahnya. Jadi ada jam-jamnya dan harus melaporkan setiap minggunya. Jadi kalian jangan pikir kalau guru itu ya hanya ngasih tugas aja, enggak. Sama capeknya istilahnya. Jadi ada tuntutan kepentingan di atas, bahwasannya kita harus bekerja ya untuk bekerja. Kita digaji untuk bekerja, intinya seperti itu. Nah, siswa-siswiku yang saya banggakan dan yang saya muliakan, tempo lalu kita telah mengawali pada materi semangat kebangkitan nasional dan keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan dan sebagainya. Dan keberagaman ini tercantum dalam dilingkari oleh Bhinneka Tunggal Ika, dalam satu lingkaran Bhinneka Tunggal Ika. Jadi istilahnya kalian pasti tahu sendiri bahwa apa sih makna dasar dari Bhinneka Tunggal Ika. Artinya biarpun ada keberagaman ini, kita tetap dalam satu tujuan. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara umum mulai dari bab 4 untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk di kelas 7 kita telah membahas secara umum poin-poin dasar mengenai keberagaman suku. Dan di kelas 8 juga kita telah membahas mengenai kebangkitan nasional, semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Nah, baiklah, untuk kebangkitan nasional ini sendiri kita tahu bersama bahwasannya seseorang telah berjuang luar biasa dan dibantu oleh kru-krunya atau teman-temannya, namanya Budi Utomo. Pada saat itu beliau berjuang untuk negara Indonesia, membangun organisasi nasional pertama yang disahkan oleh negara pada tahun 1908 ini. Nah, tujuan dari organisasi ini merupakan bagaimana membangun kualitas intelektual dan spiritual pada generasi pada saat itu, sehingga menciptakan generasi yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Nah, ada salah satu faedah penting yang bisa kita petik pada tahun 1908 ini, bahwasannya suatu bangsa tidak akan berubah jika orang-orang di dalam suatu bangsa itu tidak mau merubah bangsa tersebut. Artinya diri kita tidak akan pernah berubah tanpa kita sendiri yang mau merubahnya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang berubah secara instan, konstan. Jadi kecuali ada sesuatu hal yang menggerak suatu perubahan itu sehingga terjadilah suatu perubahan. Siswa-siswiku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui, mungkin kalian bisa melihat bagaimana bangunan lama dan bangunan
renovasi baru atau istilahnya perbarui sebagai bukti perjuangan Budi Utomo ini. Bisa kalian lihat di Google atau di mana aja sebagai buktinya bahwasanya perjuangan ini bagaimana meningkatkan kualitas individu menjadi luar biasa. Kualitas seperti apa yang diharapkan? Sehingga kualitas peningkatan intelektual, sosial, dan pengetahuan dan spiritual. Ketiga hal ini harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama, dia harus memiliki kecerdasan spiritual. Yang kedua, dia harus memiliki kecerdasan sosial. Yang ketiga, dia harus memiliki kecerdasan intelektual. Dan ketiga-tiganya ini harus berjalan sebanding. Maka dari itu yang diharapkan oleh Budi Utomo pada saat itu adalah peningkatan ketiga-tiganya ini ada pada diri generasi kaula muda pada saat itu. Yang pertama, seperti halnya kita ketahui kecerdasan spiritual. Kenapa kita harus perlu kecerdasan spiritual? Sehingga kita bisa dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, lebih spesifiknya mengenai, ya barangkali kita ketahui sendiri dalam pelajaran ini yang membahas mengenai keberagaman agama. Ya, agama ini butuh kecerdasan spiritual, butuh kecerdasan spiritual. Ya, sehingga kita bisa memahami bagaimana dan bisa menerima bagaimana keberagaman agama yang ada di Indonesia ini sendiri. Yang kedua adalah kecerdasan sosial. Kenapa diperlukan kecerdasan sosial dalam hal ini? Kenapa harus ditingkatkan kecerdasan sosial dalam hal ini? Karena bagaimana Indonesia ini bisa secara dewasa menerima bahwasannya di negeri ini berbagai macam suku, ras, suku-suku yang ada di Indonesia ini begitu banyak. Nanti kita sebutkan setelah kita membahas mengenai suku nanti. Nah, Indonesia ini memiliki berbagai macam jenis suku. Kenapa kita harus memiliki tingkat tingkat kecerdasan sosial? Karena kenapa kita harus memerlukan kecerdasan sosial? Dikarenakan supaya kita bisa berpikir secara dewasa bahwasannya kecerdasan inilah yang bisa membentuk manusia itu bisa menerima segala sesuatu dan bisa memberikan keputusan atau kesimpulan dalam persoalan-persoalan apapun secara dewasa. Jadi tidak menyimpulkan segala sesuatu itu secara anarkis dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bahwasan kecerdasan sosial ini juga telah membentuk berbagai macam manusia sehingga manusia itu bisa akur, bisa terlatih dengan baik, bisa berkumpul, bisa membangun jati diri dan bisa menemukan pengaruh-pengaruh dalam hidupnya karena kecerdasan sosial ini. Kenapa diperlukan kecerdasan sosial ini? Karena kecerdasan sosial inilah yang mengimbangi antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Nah, begitu pentingnya kecerdasan sosial ini. Selanjutnya adalah apa yang diperjuangkan pada saat itu. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, kecerdasan intelektual. Kenapa perlunya kecerdasan intelektual? Karena secara kasarnya, bahasanya adalah supaya manusia itu tidak gampang untuk dibodohi. Karena orang-orang yang ingin membodohi orang itu tidak hanya kita ketemukan di TV dan di televisi, di film-film. Bahkan di dunia nyata sekalipun masih banyak orang yang ingin membodohi orang, ingin merampas hak-hak orang lain. Nah, itu perlunya kita memiliki kecerdasan intelektual. Siswa-siswiku yang saya cintai, lalu bagaimana caranya kita untuk mengaitkan antara kebangkitan ini dengan keberagaman suku yang ada di Indonesia? Nah, untuk siswa-siswiku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberagaman suku kita telah membahas secara umum keberagaman suku tempo lalu. Nah, sekarang kita mungkin akan lebih mengspesifikasikan mengenai keberagaman suku ini, bagaimana kita bisa untuk menerima bahwasanya benar betul-betul
bahwa negara ini memiliki keberagaman suku. Saking beragamnya, kita bisa melihat kembali bagaimana keberagaman itu. Apa sih makna dasar dari keberagaman itu? Dikatakan beragam itu memiliki beberapa jenis, memiliki banyak jenis, itu dikatakan sebagai beragam. Salah satunya apa? Suku. Suku kenapa dikatakan beragam? Karena memiliki 1128 suku di Indonesia ini yang sudah tercatat. Nah, mungkin selebihnya ada suku-suku baru, itu wallahu alam selepas dari pengetahuan saya. Nah, saking banyaknya suku yang ada di Indonesia ini sampai melebihi ribuan suku. Anda bisa bayangkan berapa banyak suku, begitu banyaknya suku yang ada di Indonesia ini sampai melebihi ribuan. Kisaran 1128 suku yang ada di Indonesia ini. Lalu bagaimana dengan bahasanya juga? Nah, tidak hanya suku, bahasa pun menjadi suatu hal identitas suatu suku tersebut. Bahasa, ada berapa bahasa yang ada di Indonesia ini? Jadi tidak semua suku itu dengan jumlah 1128 suku itu memiliki bahasa masing-masing, tidak. Jadi ada beberapa suku, 2-3 suku yang memiliki satu bahasa. Artinya dalam satu bahasa ada juga beberapa suku begitu. Nah, berapa bahasa yang ada di Indonesia ini? Bahasa yang ada di Indonesia ini yang tercatat adalah 746 bahasa yang ada di Indonesia ini. Lalu kenapa harus berbeda dengan jumlah sukunya? Iya, benar. Karena suku yang ada di Indonesia ini, setiap satu bahasa daerah itu memiliki beberapa macam suku. Contoh, suku Mbojo atau suku Bima. Nah, di suku Bima itu memiliki 2 bahasa. Ada bahasa pedalaman dan bahasa luar. Berapa suku di sana? Ada 3-4 suku. Ada suku Mbojo, ada suku Bima, ada suku Donggo, ada suku Dompu. Nah, banyak suku di sana. Ada 4-5 suku itu istilahnya kalau dibagi dan rinci. Nah, di antara suku-suku ini memiliki ada yang ganda, istilahnya ada yang ganda sukunya tetapi satu bahasa. Ada juga yang memiliki masing-masing bahasa setiap sukunya gitu. Tetapi setiap orang yang berada dalam suku tersebut pasti memiliki bahasa daerah atau bahasa sukunya tersebut. Nah, contohnya lagi di bagian Flores, bagian Jawa, bagian Kalimantan, bagian Ambon, bagian berbagai macam suku-suku yang ada di Indonesia ini memiliki bahasa yang berbeda pula. Nah, siswa-siswiku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita harus lebih dewasa untuk menyikapi hal ini. Jangan sampai kita terprovokasi untuk membeda-bedakan. Tidak ada. Karena kita ini selalu satu lingkaran. Satu lingkaran yang melingkari kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Garuda, Indonesia. Kita harus mencintai antara sesama kita. Tidak boleh kita saling memusuhi. Tidak boleh kita saling bertengkar, saling bermasalah. Tidak boleh. Karena sebab apa? Sebab halnya adalah negara kita ini telah disatukan menjadi satu, yaitu negara Republik Indonesia dengan menyatakan bahwa kita ini adalah merdeka untuk bersatu dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam suku, agama, dengan satu tujuan, yaitu menjadi bangsa yang mulia, yaitu bangsa negara Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Siswa-siswiku yang saya cintai, tidak hanya itu, di setiap suku pun, di setiap suku Indonesia ini pun memiliki berbagai macam flora dan fauna. Kita ketahui bersama, mungkin kita tidak terlalu membahas mengenai flora dan fauna, tetapi ya itulah suku Indonesia ini, salah satu identitasnya adalah flora dan fauna. Mungkin barangkali kalau kalian jalan-jalan ke Labuan Bajo, kalian akan menemukan ada komodo di sana. Nah, ada burung-burung juga di sana, ada burung-burung bagus di sana. Dan semua itu adalah ada pada Indonesia. Dan kita harus ketahui bersama,
bahwasannya Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Nah, siswa-siswiku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalian bisa baca lebih banyak mengenai hal ini, karena tidak mungkin saya menjelaskan secara spesifik mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kenapa adanya keberagaman suku di Indonesia ini. Nah, baik, saya akan merujuk pada beberapa salah satu suku. Mungkin banyak suku yang ada di Indonesia, tetapi saya lebih familiar dengan suku saya sendiri, yaitu suku Bima. Suku Bima itu memiliki kebiasaan yang luar biasa. Pada tahun 90-an itu mereka masih membudayakan yang namanya kerajinan. Ada kerajinan tangan seperti membuat rumah-rumah, seperti yang ada pada tayangan di belakang ini. Ada rumah lengge. Rumah lengge itu namanya rumah yang atapnya kerucut tinggi dan memiliki perempatan ruang yang kecil dan sempit, dan mungkin barangkali bisa buat tempat tidur ada 4 atau 5 orang aja. Nah, di Indonesia juga ada kebiasaan di Bima juga ada kebiasaan seperti meracik makanan, atau ya banyaklah ciri khas masakan Bima gitu kan. Dan juga ada budaya seperti adu kepala. Jadi adu kepala itu bahasa di sananya tumbu tuta atau taji tuta gitu, adu kepala. Jadi adu kepala di sana itu merupakan hal yang biasa bagi orang di sana. Lalu pertanyaannya, apakah kepalanya sakit? Ya sakit kalau seandainya berada pada posisi yang salah. Jadi ketika mereka mengadu kepalanya, siapa yang jatuh itu yang kalah. Nah, cara meletakkan kepala pada saat adu yaitu posisinya di bagian pinggiran, bukan di tengah, tapi di pinggiran seperti ini. Jadi pengadu atau yang mengikuti lomba adu kepala itu wajib melakukan teknik itu. Nah, tekniknya seperti itu, berada pada bagian ini. Kalau di bagian ini salah itu bisa mengakibatkan kecelakaan pada orang gitu. Tapi bukan berarti adu kepala ini merupakan hal yang dilarang di sana, bukan dilarang, tetapi setidaknya hanya membudayakannya saja. Apabila ada tamu yang datang mungkin hanya sebagai pentas aja, pertunjukan aja. Jadi tidak semena-mena dilakukan karena ingin mengadu kejantanan, mungkin tidak seperti itu. Jadi adanya suku Bima, di suku Bima itu adu kepala itu udah merupakan hal yang biasa dan udah diketahui oleh orang banyak. Dan selanjutnya ya keberadaan di suku sana juga, yaitu rimpu. Rimpu ini adalah orang yang menggunakan cadar atau jilbab dengan menggunakan kain adat asli dari sana, kain tenun. Jadi ketika perempuan-perempuan ingin menggunakan jilbab, itu dia hanya menggunakan kain adat yang ada di sana. Nah, contoh kain adatnya seperti ini. Nah, ini seperti ini kain adatnya, bisa kalian lihat. Jadi motifnya seperti ini, ada warna-warni dan segala macam. Jadi kain adat ini nanti akan digunakan oleh para bidadari-bidadari di sana, atau enggak para perempuan di sana, akhwat-akhwat yang ada di sana. Jadi kalian juga bisa melihat dari video belakang saya ini bagaimana keberadaan suku yang ada di sana. Nah, ada juga di sana museum ya, mungkin kalian bisa lihat di video saya. Ada museum juga di sana. Museum di sana merupakan museum tertua ya, yang mungkin berada pada umur kerajaan pertama yang ada di sana. Padahal pada saat penjajahan itu masuk para penjajah pun sampai ke ujung sana, para Belanda pun masuk ke sana pun telah dibangun museum itu, ya, namanya Museum Asimbojo. Nah, di suku Bima juga memiliki kebiasaan menanam padi menggunakan musik tradisional. Jadi nanamnya serentak tapi diiringi dengan musik dan lagu.
Jadi orang itu pada saat menancapkan ini alat tanam padinya itu harus berserentak menggunakan itu. Jadi supaya cepat gitu. Jadi ada banyak yang ingin kita bahas mengenai suku-suku yang ada di sana. Berapa banyak suku-suku yang ada di Indonesia ini ya, harus kita kuasai, tapi tidak semuanya bisa kita bahas tuntas. Tapi tapi kita hanya bisa menyelipnya sedikit-sedikit saja ya. Nah, berkenaan dengan kondisi suku-suku yang ada di Indonesia, pertanyaannya apakah suku-suku di Indonesia ini akan mati dan punah? Tidak. Warisan yang paling kuat, warisan yang tidak akan pernah mati itu adalah apa? Budaya. Warisan yang tidak akan pernah mati adalah budaya. Sampai kapanpun budaya itu tidak akan mati. Dan juga sukunya tidak akan mati. Yang punah itu apa? Flora dan fauna tadi. Bisa punah dia asalkan perburuan liar segala macam dilakukan. Nah, siswa-siswiku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, telah banyak kita ketahui mengenai suku dan kebangkitan nasional ini, baik di Google maupun di berita, di televisi, dan juga di YouTube lain juga bisa kalian lihat. Apabila kalian mau jalan-jalan di suku yang saya sebutkan tadi, di suku Bima, kalian bisa jalan-jalan karena wisata di sana luar biasa aslinya. Baik siswa-siswiku yang saya banggakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di akhir PJJ ini maka saya menyimpulkan bahwasannya kebangkitan nasional atau semangat kebangkitan nasional itu tidak hanya harus ditanamkan pada jiwa-jiwa orang terdahulu saja, melainkan kita sebagai generasi saat ini harus bisa menanamkan jiwa kebangkitan nasional tersebut. Kenapa perlunya menanamkan itu? Karena kita tahu bahwasannya negara ini butuh generasi yang pasti. Negara ini butuh kepastian, butuh di ACC istilahnya. Negara ini butuh orang yang memang peduli dan mau memajukan negara ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk negara ini, intinya seperti itu. Maka kita sebagai generasi luar biasa, apabila kita mau untuk memperjuangkan itu, menjadikan diri kita sebagai orang yang semangat dalam memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Nah, selanjutnya adalah kita tahu bahwasannya di Indonesia ini memiliki berbagai macam ragam suku yang ada di Indonesia. Jumlah sukunya adalah 1128 suku. Dan bahasa memiliki 746 bahasa yang ada di Indonesia. Dan juga beragam flora dan fauna. Untuk kita ketahui bersama bahwasannya kenapa Indonesia ini memiliki bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, kenapa yang lainnya gitu, kenapa enggak 745 bahasa yang lainnya salah satunya tidak dipilih gitu? Karena pada saat itu alasannya adalah karena pada saat itu bahasa Melayu merupakan bahasa yang mudah dipahami, dan yang kedua pada saat itu orang-orang pengaruh pada saat itu adalah berasal pada daerah Melayu itu sendiri, dan orang-orang petinggi bahkan adalah orang-orang di situ. Maka perlunya kita memahami hal ini. Jadi tidak semata-mata kita hanya mempelajari mata pelajaran ini, jadi kita hanya mendengar dan menulis saja, tetapi kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa inilah adalah kebenarannya. Siswa-siswi yang saya banggakan dan yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di akhir video ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semuanya karena masih bersama saya dalam PJJ online ini, karena tidak banyak yang bisa saya berikan melainkan sedikit-sedikit ilmu ini saja. Nah, apapun yang saya berikan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat terus belajarnya, karena bukan orang lain yang akan merubah hidup kita melainkan diri kita sendiri yang merubahnya. Demikian yang saya bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.